Halo sahabat BUMDes, jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari rekan-rekan tentang apakah pengurus BUMDes rawan terjerat kasus korupsi. Jawabannya ya, rawan terjerat kasus korupsi. Sebenarnya ini tergantung dari pengelola BUMDes sendiri dan tergantung dari bagaimana kepala desa awalnya membentuk kepengurusan BUMDes ini. Jika orang-orang yang ditunjuk mengelola BUMDes adalah orang-orang yang memiliki integritas, tentu perkara korupsi ini bisa ditanggulangi di dalam kepengurusan BUMDes. Karena seperti kita tahu, rata-rata setiap desa sekarang mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk pengelolaan BUMDes. Bisa 100 sampai 200 juta per desa. Nah, ini sangat rentan sekali penyelewengan dana terjadi di dalam pengelolaan BUMDes. Jika orang-orang yang mengurus BUMDes, orang-orang yang tidak memiliki integritas, tentu ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi kelangsungan BUMDes dan berbahaya bagi kelangsungan desa tersebut. Karena ke depan desa mungkin tidak akan bergantung lagi kepada dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat, melainkan desa akan bergantung kepada PADes, terutama yang sangat diharapkan saat ini adalah BUMDes bisa menyumbang PADes untuk pembangunan desa ke depannya. Jadi kalau dari awal pengurus BUMDes yang dipilih adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas, dari awal dana untuk pengelolaan BUMDes sudah dikorupsi, maka kelanjutan untuk memimpikan PADes yang besar itu tidak akan terwujud. Maka dari itu peran kepala desa sangat penting untuk memilih pengurus-pengurus BUMDes yang mempunyai integritas dan mempunyai kapabilitas dalam bidangnya. Karena BUMDes ini tidak sekedar usaha seperti usaha wira swasta atau usaha dagang ya. Ini lebih ke bisnis. Karena bisnis ini yang faktor yang utama adalah dia harus mempunyai tujuan yang besar untuk mencapai mau dibawa kemana bisnis ini. Dan namanya bisnis itu tidak akan lepas dari namanya kesiapan operasional. Kalau operasional ini tidak siap, maka BUMDes juga akan berjalan kocar-kacir. Karena operasional ini mau nggak mau seperti membayar karyawan, membayar ongkos produksi, dan administrasi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, itu mau tidak mau akan ditemui dalam perjalanan BUMDes. Dan BUMDes mau tidak mau juga harus meng-hire orang. Nah, kalau BUMDes yang tidak mau meng-hire orang dan yang kerja itu saja, itu sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi di situ. Karena itu jelas pembukuannya manajemennya tidak terbuka dan menutup peluang bagi orang lain, bagi yang tenaga-tenaga profesional masuk selain dari pengurus inti BUMDes. Nah, itu bisa jadi ada indikasi terjadi ada kecurangan di dalamnya. Tapi jika BUMDes itu open, terbuka, dan misal dia butuh admin, dia ngerekrut admin, dia butuh tenaga ahli, dia ngerekrut tenaga ahli, butuh tenaga teknis, dia ngerekrut. Nah, itu salah satu ciri BUMDes yang berkembang dan terbuka, dan kemungkinan ada indikasi korupsi di dalamnya kecil. Dan setiap tahun dia juga pasti akan memberikan laporannya kepada pemerintah desa tentang perkembangan BUMDes dan memberikan PADes untuk pemerintah desa. Itu beberapa ciri BUMDes yang sehat. Kemudian kalau BUMDes yang tidak sehat, yang rawan terjadi korupsi, sebaliknya tadi, dia cenderung manajemennya cenderung tertutup, tidak membuka kesempatan bagi warga desa yang lain yang berkesempatan menjadi tenaga teknis, tenaga ahli untuk bergabung di BUMDes, itu tidak diberi kesempatan. Nah, itu salah satu tadi perbandingan antara BUMDes yang terbuka dan BUMDes yang tidak terbuka. Nah, BUMDes yang tidak terbuka ini yang menurut saya itu sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana BUMDes ini bisa menjadi sebuah bisnis, bukan hanya sebuah usaha dagang, bukan hanya sebuah wira swasta. Makanya kembali lagi, peran kepala desa dalam memilih orang-orang yang akan mengelola BUMDes ini sangat penting. Jangan memilih orang yang hanya bermindset dagang, hanya bermindset wira swasta. Karena BUMDes ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang itu saja, tapi harus melibatkan seluruh warga masyarakat untuk mengelola BUMDes ini. Nah, karena ini bisnis bukan wira swasta, bisnis itu kan harus merangkul orang-orang yang mempunyai potensi di sekitarnya. Jadi seperti saya bilang tadi, mulai dari orang administrasi, tenaga ahli, tenaga teknis. Nah, jadi pengurus inti BUMDes nggak ngurusin masalah administrasi, masalah teknis nggak, dia fokus di manajemen. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana apakah pengurus BUMDes bisa rawan terjadi korupsi di situ. Jawabannya sangat bisa, sangat rawan, tapi tergantung dari awal bagaimana kepala desa memilih orang-orang untuk ditempatkan di BUMDes. Dan kita bisa melihat tadi bagaimana caranya orang-orang yang diberi itu mengelola BUMDes, dia terbuka atau tidak. Mungkin itu sekian, semoga bermanfaat. Saya Sofa Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.